Halo selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Dan terkait Hari Kartini, pagi ini kita akan membahas bagaimana meneladani semangat belajar Ibu Kartini. Saya akan menemui Bapak Putut Endro Ananawari, Director of Business Development dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Mari kita temui. Dan pemirsa, saat ini saya telah bersama Bapak Putut Endro Ananawari, Director of Business Development dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Putut. Pagi, Maida. Pak Putut, ini banyak sekali memang yang bisa kita pelajari dari Ibu Raden Ajeng Kartini ya Pak ya. Ini salah satunya adalah semangat belajar beliau. Nah ini perempuan masa kini nih sangat terbuka kesempatannya untuk belajar dan belajar. Nah kiranya apa yang bisa dilakukan Pak? Ini kalau saya ngelihat justru tantangannya makin ke sini juga sama juga seperti itu, dan kita bisa sama-sama belajar dengan apa yang waktu itu dilakukan sama Bu Kartini. Gitu, seperti bahwa apa contohnya? salah satunya yang kita bisa sama-sama belajar, dia itu mendobrak apa yang sudah ada di sana. Nah, berkaitan dengan kita di sini cerdas finansial, tantangan juga kaum wanita di Indonesia itu juga untuk bagaimana dia juga bisa mengelola keuangannya dengan baik. Gitu. Nah, tantangannya apa yang dihadapi sekarang dengan Bu Kartini tentunya berbeda gitu, terutama dalam hal finansial. Nah, di saat sekarang ini rasanya banyak sekali pilihan investasi yang ada di pasar saat ini. Tapi nah, ini berbicara mengenai belajar mengelola keuangan, terutama yang masih awam betul ini Pak. Ini kan cukup sangat luas. Ini materinya banyak sekali yang harus dipelajari. Langkah awal kiranya apa yang harus kelihatannya dipelajari? sulit mengelola keuangan konsepnya, tapi kita coba ngelihat secara lebih dasar gitu, basic pertama. Kalau saya ngambil pertama kali yang harus dilakukan kita sebagai orang ingin melakukan pengelolaan keuangan, pertama kali harus apa? Melakukan pencatatan. Apakah itu pengeluaran atau penerimaan, itu harus dicatat dulu. Semuanya. Ya Pak ya. Kedua, kalau cuma dicatat saja tidak diapa-apakan juga jelek. Otomatis langkah kedua yang harus dilakukan kita adalah melakukan evaluasi atau belajar. Nah, dengan kita melakukan evaluasi catatan pengeluaran tadi, kita bisa melihat, memilah-milah mana yang menjadi prioritas. Kita juga bisa melihat pola pengeluaran, pola penerimaan kita. Dari sini kita akan mengerucut, habis itu bagaimana kita merencanakan keuangan kita. Karena kita harus sadar bahwa dalam mengelola keuangan itu juga ada komponen-komponen yang juga mempertimbangkan masa depan, masa saat ini, bagaimana kita siapnya. Oke, ini bagi investor pemula Pak, inginnya yang gampang, mudah, dan juga ini pastinya terjangkau. Betul. Jenis investasi apa yang paling bagus? Oke, nah sesuai dengan temanya tadi, kita belajar di masa kini, rasanya terbuka peluang investasi di pasar modal. Dan pasar modal pun itu memberi peluang investasi yang menarik, baik investor besar maupun investor kecil. Nah, kembali ke pertanyaan Chandra tadi, bahwa kita sebagai investor kecil bagaimana memanfaatkan peluang di pasar modal. Sementara uang kita tidak punya, pengetahuan tidak punya, juga waktu nggak ada. Nah, ini ada satu produk yang namanya reksadana, di mana dengan menggunakan reksadana ini, investor kecil tadi dapat berinvestasi di pasar modal. Kenapa? Karena dia dibantu oleh manajer investasi untuk melakukan investasi di pasar modal. Tapi terkait dengan topik kita pagi ini, meneladani semangat belajar Kartini ini, barangkali nih bagi para ibu yang ingin belajar lebih jauh, mau belajar mengenai reksadana maupun investasinya yang lainnya, kemana bisa belajar? Nah ini, kalau melihat kita harusnya namanya belajar, kita dulu juga sekolah belajar itu yang ngajar guru. Artinya orang yang mempunyai klasifikasi pengetahuan tertentu. Nah, sama dengan halnya investasi, harusnya kalau ingin belajar investasi, tanyalah ke orang yang memang benar-benar tahu investasi. Dalam hal ini mungkin partner yang paling tepat ditanyakan adalah mungkin manajer investasi atau rekan-rekan yang mempunyai kualifikasi untuk juga memberikan advice mengenai investasi. Ini rasanya akan lebih cocok dicari sebagai guru pengajar ketimbang kita banyak bertanya justru ke teman gitu ya. Yang ini tidak punya kualifikasi. Nah, ini yang kalau saya tidak disarankan, justru harusnya ke manajer investasi. Baiklah, Pak Putut, terima kasih banyak atas waktu dan informasinya ya Pak ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh